Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang rumus perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi. Oke sahabat excellent, di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, pasti kalian bertanya ya, apa sih pentingnya kita mempelajari rumus perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi ini? Kalian akan paham nanti ketika kita masuk ke contoh soal ya. Nah, yang terpenting yang kalian harus paham di sini itu adalah tentang konsep kuadran. Jadi kalau disebutkan kuadran itu apa sih? Kalian taunya kuadran itu ada 4 ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran yang keempat. Nah, sebenarnya kuadran itu apa? Kuadran itu adalah artinya, jadi kuadran itu sebenarnya artinya itu adalah 1/4 lingkaran artinya. Jadi dalam satu lingkaran itu terdapat 4 bagian atau kuadran yang terbagi oleh 2 sumbu yang saling tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Jadi di kuadran 1, di kuadran 1 itu besar sudutnya itu berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, yang di kuadran 1 ini untuk nilai trigonometrinya semuanya bertanda positif. Baik sin, jadi semuanya bertanda positif ya. Jadi sin itu dia bertanda positif, begitu juga dengan cos bertanda positif, tangen bertanda positif, sekan juga bertanda positif, kosekan juga bertanda positif. Begitu juga dengan kotangen, dia juga bertanda positif. Nah, itu untuk kuadran 1. Untuk yang kuadran yang kedua, untuk kuadran kedua itu nilai sudutnya itu berkisar atau berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan untuk di kuadran kedua itu hanya sin yang bertanda positif, selebihnya dia negatif. Jadi sin positif berarti selebihnya negatif, berarti cosnya negatif, tangennya juga negatif ya kan. Kemudian di kuadran ketiga yang sudutnya berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, itu yang bertanda positif hanya nilai tangennya. Sedangkan di kuadran yang keempat ya, yang nilai sudutnya berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat, itu hanya cos saja yang positif. Nah, di sini saya punya trik ya untuk menghafalnya. Jadi untuk menghafalnya itu siapa yang positif, siapa yang negatif ya gitu ya. Jadi cara menghafalnya itu adalah semua. Nah, jadi pakai cerita gitu kan. Semua surat tanda cinta. Oke, semua surat tanda cinta. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 semuanya bertanda positif. Di kuadran kedua surat berarti hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran ketiga tanda berarti cuma tangen yang bertanda positif. Di kuadran yang keempat cinta berarti hanya cos yang bertanda positif. Jadi semua surat tanda cinta. Nah, gitu cara menghafalnya. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut yang berelasi ya. Untuk di kuadran 1, di sini udah ada rumusnya. Tetapi sebenarnya kalian jangan terpaku juga pada rumus ya. Jadi kalau kalian sudah hafal prinsip kuadran dan siapa saja yang bertanda positif, bertanda negatif, itu sebenarnya sudah cukup. Nah, tetapi di sini saya coba jabarkan juga rumusnya dan nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menghafalnya ya. Nah, di sini katanya jika sin 90 dikurang alfa, nah yang digunakan di sini kan adalah 90 dikurang alfa ya. Nah, karena dia sudutnya 90 dikurang alfa, makanya dia berada di kuadran pertama. Karena di kuadran pertama sudut berada di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau ada sin 90 derajat, ini derajat ya. 90 derajat dikurangkan dengan alfa, maka nilainya nanti akan sama dengan cos alfa. Jadi sin akan berubah jadi cos. Begitu juga dengan cos akan berubah menjadi sin. Tangen akan berubah menjadi kotangen. Jadi kalau ada cos 90 derajat dikurang alfa, nanti dia akan sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat dikurang alfa akan sama dengan kotangen alfa. Begitu juga untuk sin akan menjadi cos alfa. Begitu juga untuk sekan dan kotangen. Karena semuanya berada di kuadran 1, maka nilai untuk cos, sin, kotangen, sekan, kosekan, dan tangen semuanya bertanda positif. Oke sahabat excellent, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soal.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada 6 contoh soal ya. Nah, di sini ada sin 43 derajat, cos 25, tangen 65, kotangen 37 derajat, kosekan 28 derajat, dan sekan 41 derajat. Dan kita ingin mencari nilai sin 43 derajat tersebut dengan menggunakan konsep sudut berelasi pada kuadran pertama. Ya. Nah, jadi karena pada kuadran pertama tadi dia kan harus 90 dikurang alfa gitu ya. Jadi kita tuliskan sin 43 derajat itu akan sama dengan sin. Kita tulis dulu 90 derajat, kita kurangkan dengan, nah nilai 43 ini sama juga dengan 90 derajat dikurangkan dengan 47 derajat. Nah jadi 43 kita ganti dengan 90 dikurang 70 derajat. Sesuai dengan rumusnya tadi bahwa jika ada sin 90 derajat dikurangkan dengan alfa, maka dia akan menjadi sin akan menjadi cos ya, akan menjadi cos, terus alfanya langsung kita tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Karena dia berada di kuadran pertama, ya kan? Karena ini adalah berada di kuadran pertama. Jadi kalau kalian menggunakan 90 dikurang alfa, itu artinya dia berada di kuadran pertama, dan di kuadran pertama semuanya bertanda positif. Baik sin, cos, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan semuanya bertanda positif. Maka sin 43 derajat itu akan sama dengan sin 90 derajat dikurang 40 derajat akan sama juga dengan cos. Ingat tadi ya, sin akan menjadi cos seperti ini, akan menjadi cos alfanya adalah 47, berarti cos 47 derajat. Jadi sin 43 derajat nilainya akan sama dengan cos 47 derajat. Nah, sekarang untuk cos 25 derajat sama. Cos 25 derajat berarti akan sama dengan sin 90 derajat. Kita kurangkan 25 itu sama juga dengan 90 dikurangkan dengan 65 derajat. Ya, 90 dikurang 65 hasilnya adalah 25. Karena di sini sin, maka dia akan, tadi cos ya, kok sin sih? Soalnya cos ya, Soalnya itu adalah cos. Nah, oke, cos 90 derajat dikurang 65. Maka sesuai rumusnya juga tadi, jika cos 90 derajat kita kurangkan dengan alfa, maka cos akan menjadi sin alfa. Oke, maka dia akan menjadi cos akan menjadi sin, alfanya adalah 65 derajat. Maka nilai untuk cos 25 akan sama dengan nilai sin 65 derajat. Nah, bagaimana untuk tangen? Ya sama, kita tulis dulu tangen 65 itu berarti sama dengan 90 derajat dikurangkan dengan 25 derajat, ya kan? Nah, karena di sini tangen berarti dia kebalikan. Kotangen, kita langsung kita ambil alfanya, kotangen 25 derajat. Ya, ingat ya. Jadi pada kuadran 1 itu dia akan, misalnya kalau sin berarti dia akan jadi cos gitu ya. Kalau cos akan jadi sin, kalau tangen akan menjadi kotangen. Dan semuanya tandanya positif. Nah, ini kan semuanya positif ya. Di sini kan cosnya positif, sinnya juga positif di sini, kotangennya positif. Tapi positif tidak kita tuliskan tanda positifnya di depannya. Oke, untuk kotangennya juga sama, kotangen kalau 37 itu berarti 90 derajat dikurang dengan 53 derajat. Kotangen kebalikannya tentu adalah tangen. Tangen berapa? Berarti tangen 53 derajat. Oke, berikutnya kosekan. Oke, kita lanjutkan kosekan. Kita ingin membuatnya dalam bentuk sudut berelasi pada kuadran 1, berarti 90 derajat kita kurangkan 28 itu kira-kira 90 dikurang berapa? 90 dikurangkan dengan 5 kali 5 6 ya. Oke. Dikurangkan dengan 62, ya kan? 62 derajat. Kosekan kebalikannya adalah sekan. Sekan berapa? Sekan 62 derajat. Tandanya juga positif. Jadi positif sekan 62 derajat. Begitu juga dengan sekan. Jadi sekan kita tulis dulu 41, itu artinya adalah 90 derajat dikurangkan dengan 49 derajat. Kebalikan sekan itu kebalikannya, lawannya boleh ya, itu adalah kosekan. Nah, kosekan berapa? Kosekan 49 derajat. Nah, sangat gampang sekali ya sahabat excellent. Jadi kalian ingat, jika kalian ingin menggunakan atau merubah sudutnya
bukan merubah ya, tapi mencari nilai. Maksudnya mencari nilai sin cos tangen dengan menggunakan prinsip sudut berelasi. Pada ukuran pertama kalian harus menggunakan dia harus 90 kurang gitu ya, 90 kurang 90 kurang. Nah, itu adalah ciri-ciri jika kita menggunakan sudut berelasi pada kuadran yang pertama. Oke, sobat excellent, semoga paham. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana untuk sudut berelasi yang berada pada kuadrat yang kedua. Berikutnya adalah perbandingan trigonometri di kuadran kedua. Nah, untuk yang di kuadran kedua ini sepertinya lebih gampang ya untuk kita hafal, tapi sebenarnya tidak perlu kalian hafal juga. Kalian harus ingat saja konsep untuk kuadran tadi di awal tadi ya. Jadi di sini kalau untuk kuadran 2 sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos ya. Begitu juga tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh soalnya. Kalian ingat tadi bahwa di kuadran kedua itu hanya sin yang bertanda positif. Ya, hanya sin yang bertanda positif. Selebihnya dia bertanda negatif. Nah, selebihnya bertanda negatif ya. Jadi karena sin saja yang positif berarti kosekan, tangen bertanda negatif, sekan dan kotangen bertanda negatif. Nah, sekan ini juga bertanda positif karena sekan itu kan artinya adalah sepersin. Nah, karena sinnya positif maka kosekannya juga akan ikut positif. Nah, misalnya kita ingin menentukan nilai sin 150 derajat. Nah, kita ingin menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 2. Nah, kita bisa rubah bentuknya menjadi sin. Jadi sin 150 itu sama juga dengan sin 180 derajat dikurang alfanya. 150 itu 150 itu sama juga dengan 180 derajat dikurangkan dengan 30 derajat. Maka dia akan sama juga dengan sin. Jadi sin 180 dikurang alfa nanti akan sama dengan sin alfa. Maka di sini alfanya itu adalah di 30 ya. Berarti akan sama dengan sin 30 derajat. Tandanya positif. Sin 30 itu adalah setengah. Ya, sin 30 adalah setengah. Maka nilai untuk sin 150 itu sama juga dengan setengah. Nah, begitu juga untuk cos 120. Jadi kalau cos 120, nah 120 itu kan sama juga dengan 180 derajat dikurangkan dengan 60 derajat. Nah, ini kebetulan 30-nya sudut istimewa ya. Jadi kita bisa langsung cari nilainya. Nah, ini juga 60 juga sudut istimewa. Maka dia akan sama juga dengan, nah hati-hati di sini karena dia cos. Ingat, karena di sini adalah kuadran kedua hanya sin yang bertanda positif dan selebihnya bertanda negatif. Maka cos di sini itu bertanda negatif. Nah, oke, jangan lupa ya tambahkan negatifnya. Nah, baru kita ambil cos tetap menjadi cos, alfanya itu adalah 60 derajat. Maka akan sama dengan min cos 60 itu adalah setengah. Maka nilai dia untuk cos 120 derajat itu adalah min setengah. Nah, berikutnya adalah tangen 35. Nah, untuk tangen 135 ya, dia akan sama juga dengan 180 derajat dikurangkan dengan 45 derajat. Nah, kita lihat tangen, karena di kuadran kedua tangen bertanda negatif. Karena cuma sin ya yang positif, tan gitu ya. Tan alfanya di sini adalah 45 derajat. Tangen 45 itu adalah setengah akar 2, berarti min. Tan 45 berarti min setengah akar 2. Berikutnya sekan 112 derajat. Oke, sekan 112 derajat sama juga dengan sekan 180 derajat dikurangkan dengan 68 derajat. Jadi 112 sama juga dengan 180 dikurang 68. Maka hasilnya akan sama dengan, lihat sekan. Sekan itu artinya kan adalah seperkos. Karena kos bertanda negatif di kuadran kedua, maka sekan juga bertanda negatif. Jadi negatif sekan 68 derajat. Nah, karena 68 ini bukan sudut istimewa ya. Jadi kalian bisa isinya sampai di sini juga boleh, atau nanti kalian bisa juga cari berapa nilai sekan 68 derajat itu dengan menggunakan kalkulator karena dia bukan merupakan sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian untuk kotangen, nah ini sama ya, kotangen tinggal kita ganti 108 itu kan artinya adalah 180 derajat dikurangkan dengan 72
derajat. Maka karena dia kotangen itu kan adalah sepertan. Nah, tangen itu kan bertanda negatif, berarti kotangen juga bertanda negatif. Maka dia akan menjadi negatif kotangen 72 derajat. Nah, oke, sahabat excellent. Jadi yang terpenting pada perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 2 ini adalah kalian harus ingat bahwa tidak ada yang berubah di sini. Jadi kalau sin ya tetap sin, cos juga tetap cos. Dan yang terpenting adalah di sini tandanya. Ingat, di kuadran kedua hanya sin lah yang bertanda negatif, selebihnya sin dan kosekan ya, sin dan kosekan yang bertanda positif, selebihnya dia bertanda negatif. Oke, berikutnya kita akan bahas perbandingan trigonometri di kuadran ketiga. Berikutnya adalah perbandingan trigonometri di kuadran yang ketiga. Nah, di kuadran ketiga kita tahu tadi sudutnya berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kita ingat lagi tadi ceritanya semua surat tanda cinta ya. Semua berarti di kuadran 1 semuanya bertanda positif, di kuadran kedua hanya sin yang bertanda positif, dan di kuadran yang ketiga hanya tangen yang bertanda positif. Makanya di sini karena dia kuadran yang ketiga, nah tangen di sini dia bertanda positif. Nah, begitu juga untuk kotangen ya, karena kotangen itu adalah kebalikan dari tangen atau sepertangennya. Selebihnya dia bertanda negatif. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan ketika kita diminta untuk mengerjakan soal. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya. Misalkan kita diminta untuk menentukan sin 240 derajat. Nah, kita bisa gunakan konsep perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran yang ketiga. Jadi sin 240 itu sama juga dengan sin gitu ya, sin. Nah, kita pakai rumusnya tadi 270 derajat dikurangkan. Jadi 240 itu sama juga dengan 270 derajat dikurangkan dengan 30 derajat. Sama ya. Nah, kalian ingat lagi di sini. Untuk yang di kuadran ketiga, nah dia berubah tanda. Sin dan cos itu berubah tanda. Jadi cara mengingatnya itu gampang sekali ya sahabat excellent. Jadi kalau ini ada kuadran tadi, ini kan kuadran 1, kuadran 2, di sini kuadran 3 ya, di sini kuadrannya keempat. Nah, yang saling berseberangan, nah gini ya, 1 dan 3 ya, 1 dan 3 itu dia nanti berubah itu. Berubah, sedangkan 2 dan 4 itu dia tetap. Maksudnya berubah itu maksudnya sin nanti akan jadi cos, cos akan menjadi sin ya, kelihatan ya. Kemudian cos menjadi sin di sini, tangen akan menjadi kotangen, sekan akan menjadi kosekan, kosekan akan menjadi sekan, dan kotangen akan menjadi tangen. Nah, tapi yang untuk kuadran yang kedua dan kuadran yang keempat itu dia tetap sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, cuma tandanya saja yang berbeda ya. Oke, berikutnya tadi sudah kita ropa ya, sin 270 derajat dikurangkan dengan 30. Nah, di sini kita langsung gunakan karena sin berarti dia berubah jadi cos gitu ya, sin jadi cos. Kemudian karena dia di kuadran ketiga dan di kuadran 3 hanya tangen yang bertanda positif dan sin bertanda negatif. Nah, seperti itu. Nah, baru kita ambil alfanya adalah 30 derajat. Maka akan sama dengan min cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Oke, paham ya? Nah, kita coba contoh yang berikutnya, cos 210. Cos 210 akan sama dengan cos. Nah, itu kan nilainya akan sama dengan 270 derajat dikurangkan dengan 60 derajat kan? Nah, oke, tadi ini kebetulan sudut istimewa ya, jadi kita bisa langsung cari nilai cosnya. Nah, cos dia akan berubah menjadi sin. Nah, karena dia cos, dia juga bertanda negatif. Karena di kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen yang bertanda positif. Nah, maka dia akan menjadi sin, alfanya adalah 60 derajat. Oke, min sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3, sama ya. Maka nilai untuk cos 210 itu nilainya adalah min setengah akar 3. Berikutnya untuk tangen 225 derajat. Oke, kita rubah lagi menjadi tangen 270 derajat dikurangkan dengan 45 derajat. Maka akan sama dengan, nah lihat ya, tangen di kuadran ketiga dia bertanda positif. Jadi tangen, nah dia berubah menjadi kotangen tetapi tandanya positif. Kita ambil alfanya 45 derajat. Oke, berapakah nilai dari kotangen 45 derajat? Nilainya itu adalah 1. Oke. Nah, berikutnya sekan 216. Oke, kita rubah lagi menjadi sekan 270 derajat
dikurangkan dengan berapa? 54. Ya, 54 ya. 270 derajat dikurang 54 itu adalah 216. Maka dia akan sama juga dengan sekan, akan menjadi kosekan. Jadi dia akan menjadi kosekan. Kosekan berapa? Kosekan 54 derajat. Nah, ini kebetulan dia tidak dalam sudut istimewa ya. Jadi biarkan saja jawabannya dalam kosekan 54 derajat. Tapi kalau kalian ingin cari, kalian bisa gunakan kalkulator. Berikutnya adalah kosekan 230 derajat. Berarti akan sama dengan kosekan itu ya, 270 derajat dikurangkan dengan 40 derajat. Jadi 230 kita ganti dengan 270 dikurang 40, maka hasilnya ini bukan kosekan ya, kosekan berarti sekan. Karena dia tadi kebalikan ya, sekan. Oke, sekan. Nah, tandanya juga negatif. Nah, maka dia akan menjadi negatif sekan 40 derajat. Nah, ini kebetulan dia juga tidak dalam sudut istimewa. Jadi hasilnya cukup dituliskan dalam min sekan 40 derajat. Oke, terakhir kita lihat bagaimana perbandingan trigonometri di kuadran yang keempat. Berikutnya adalah perbandingan trigonometri di kuadran yang keempat. Nah, kalian ingat lagi di kuadran keempat ya, di kuadran keempat itu hanya cos yang bertanda positif. Jadi selebihnya dia bertanda negatif. Nah, ini kelihatan ya, hanya cos yang bertanda positif. Dan untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 4 ini dia tidak berubah. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos ya. Jadi kalian ingat lagi tadi sudah saya berikan cara mengingatnya. Jadi yang berubah hanya di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 2 dan kuadran 4 tidak berubah sama sekali. Hanya berubah tandanya ya. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soalnya di sini. Katanya tentukan nilai dari sin 300 derajat ya dengan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sin 300 itu bisa kita rubah menjadi sin 360 derajat dikurangkan dengan 60 derajat. Ya kan? Karena 300 itu artinya juga sama dengan 360 dikurang 60. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, kalau dia sin, ingat lagi, karena di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif, maka sin bertanda negatif. Nah, dia tidak berubah, jadi sin tetap sin. Langsung kita ambil nilai alfanya di sini adalah 60 derajat. Maka sin 60 itu adalah min, nilai dari sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka sin 300 itu nilainya adalah min setengah akar 3. Nah, bagaimana untuk cos? Nah, dia sama, jadi cos 330 ya. Cos 330 itu sama juga dengan 360 derajat dikurangkan dengan 30 derajat. Maka, karena dia di ukuran keempat, cos bertanda positif, maka dia akan menjadi cos 30 derajat, maka akan sama dengan cos 30, nilainya adalah setengah akar 3. Nah, bagaimana untuk tangen? Tangen 315 ya, hampir sama, kita tulis tangen 360 derajat kita kurangkan dengan 315 itu sama dengan 360 dikurang berapa? Dikurang 45 derajat. Maka dia akan menjadi tangen, tetap tangen, tapi tangen bertanda negatif. Kenapa bertanda negatif? Karena di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Maka akan sama dengan min tan, oke kita tuliskan karena dia tangen, dia tetap tangen ya, tangen 45 derajat. Tangen 45 ya, ini kebetulan dia sudut istimewa ya. Jadi kalau dia sudut istimewa ya kita langsung cari nilai tangen atau nilai sin atau nilai cosnya. Maka nilai untuk tangen 45 derajat itu nilainya adalah 1. Jadi tangen 315 nilainya adalah min 1. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like juga dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kalian bisa request materi yang rasanya kalian belum pahami dan kalian bisa request ya kira-kira materi yang ingin kalian bahas di channel ini. Oke, sahabat excellent, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.